Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah gak peduli lagi denganmu. Tanda dia selalu memikirkanmu dan menangisimu. Ya, mungkin Anda salah satu orang yang hari ini amat sangat bersedih melihat betapa mantan tidak peduli lagi dengan kita, sudah tidak ingat lagi dengan kita, mengabaikan kita, bahkan sampai tingkat memusuhi kita. Ya. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa ketika dia tidak peduli, sesungguhnya dia amat sangat peduli dengan kita. Orang nih bisa menunjukkan sikap tidak peduli. Dia harus melakukan begitu banyak hal. Ya, jadi contohlah, orang belajar nih tidak peduli dengan tren ya yang sedang kekinian. Misal tren merek handphone atau teknologi handphone yang paling mutakhir. Dia berusaha agar tidak tergoda untuk membeli atau mengganti handphonenya dengan handphone yang baru. Ya. Ketika dia sampai pada tingkat kesimpulan, dia berusaha untuk tidak tergoda. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Dia mencoba mencari tahu, paling tidak harganya berapa tuh handphone. Ya. Wah, ternyata mahal. Kalau mahal tentu tidak terjangkau. Maka agar tidak mengganggu jumlah tabungan, dia berusaha untuk menekan keinginannya sendiri. Ya, artinya apa? Orang yang berusaha tidak peduli, sesungguhnya dia peduli dan dia mencari tahu lebih banyak daripada orang yang biasa-biasa saja. Orang yang biasa-biasa saja tuh ya. Jadi misal kalau ada merek handphone yang paling baru, ada iklannya, ya dia lihat. Ya, begitu. Tetapi orang yang berusaha tidak peduli, begitu melihat iklannya, yang langsung dia lakukan adalah men-skip. Ya, melompati agar jangan sampai melihat iklan dari benda yang sesungguhnya ada di dalam hatinya, tapi berusaha untuk tidak dia inginkan karena berbagai hal. Ya, nah, jadi tidak peduli itu tanda orang sebenarnya sangat peduli. Karena untuk sampai pada tingkat sikap yang tidak peduli, orang harus belajar banyak, ya, sehingga dia bisa memiliki cukup kekuatan untuk bersikap tidak peduli tadi. Orang yang misal di sekolahan ya, ini adik-adik kita yang remaja, jatuh cinta gaya remaja di sekolahan, di SMP, di SMA, di kampus. Ada misal laki-laki yang begitu diidolakan oleh banyak teman-teman wanitanya. Dia berusaha untuk tidak ikut-ikutan di dalam tren itu. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah mencoba mencari-cari letak kelemahan dari idola tadi. Agar apa? Agar dia tidak mengidolakan juga. Dan energinya jadi lebih besar. Ketika si idola ini lewat, dia harus mencari jalan yang berbeda. Karena khawatir kalau sampai ketemu ngobrol dia bisa ikut-ikutan mengidolakan. Ya. Sehingga ketika
mantan bersikap tidak peduli. Sesungguhnya dia sangat peduli, banyak memikirkan Anda, bahkan juga mungkin sampai pada tingkat banyak menangisi. Ya, biar bagaimanapun perpisahan itu tetap sesuatu yang pada momentum-momentum tertentu. Manusia itu tidak terus berjalan ya, setiap hari dengan hati yang tegar. Ada waktu-waktu di mana dia merasa kesepian. Ada waktu-waktu di mana dia merasa amat sangat rapuh. Ya. Kapan waktu-waktu itu? Sebelum kita bahas ya tentang waktu-waktu ketika mantan rapuh dan seterusnya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya dan menyalakan lonceng notifikasi ya, agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, semoga hati kita selalu terhubung, dan apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengarkan dari video-video di channel kita ini, semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk Anda. Amin. Nah, ada waktu ketika mantan merasa kesepian, walaupun di tengah-tengah keramaian. Dia sedang berada di kampus, rame, banyak orang lain, tapi dia merasa kesepian. Ada waktunya, ya, yakni ketika dia melihat ada orang yang kemudian melakukan sesuatu yang dulu di dalam kenangannya pernah juga dia lakukan bersama Anda. Yang sederhana saja, misal duduk di bangku kampus, ngobrol, curhat, bercanda, dan seterusnya. Di bangku yang pernah dia duduki bersama Anda, dia lihat, otomatis kenangannya akan kembali, maka dia akan merasa sangat kesepian. Dan kesepian itu akan selalu diikuti dengan rasa rapuh. Ya. Dan disitulah hatinya akan menangis. Ya. Bahwa dia sudah tidak bisa lagi kembali ke kenangan itu karena dia telah meninggalkan Anda. Nah, dan yang lebih sulit lagi nih, ketika si mantan ini memusuhi Anda, ya, permusuhan itu akan menjadi deritanya di dunia, memakan banyak energinya dan pikirannya, dan juga orang yang memusuhi lebih dari 3 hari saling memblokir, ya. Anda kan tidak pernah memblokir, yang memblokirkan dia memblokir akun-akun media sosial Anda, nomor handphone Anda, dan memusuhi Anda, maka tempatnya kelak di neraka. Ya, jadi dia menderita dunia dan akhirat. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, la yakhillu li muslimin ayakhjuro akhahu fawqa salasin, faman hajaro fawqa salasin famata dakhalan nar. Tidak halal seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia mati, maka dia masuk neraka. Ya, begitulah derita mantan. Di dunia, dia akan selalu memikirkan Anda. Di akhirat, dia akan masuk neraka karena dia telah memusuhi dan mengabaikan Anda. Ya, teruslah menjadi orang yang baik. Kapanpun mantan mungkin tergerak untuk berkomunikasi, sambut dengan baik. Karena apa? Karena kita tidak boleh memusuhi siapapun juga.
Ya, kita harus selalu bersikap baik kepada siapapun juga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.